Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 86 ayat 1 dan 3, Silang Nabadiai. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita menanggalkan semua dosa dan beban yang begitu berat merintangi kita. Dan marilah berlomba untuk tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah juga kita melakukannya dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menderita dan mati di kayu salib. Pada malam ini kami berkumpul beribadah di bait suci-Mu untuk mengenang dan memperingati perjalanan salib yang Engkau lalui untuk menebus dosa-dosa kami. Berkatilah persekutuan ini ya Tuhan, agar kami benar-benar menghayati arti penderitaan dan penebusan-Mu, sehingga kami dapat meneladaninya dalam kehidupan kami sehari-hari, serta dapat mensyukurinya demi kemuliaan nama-Mu dan demi kehidupan yang kekal yang disediakan bagi orang-orang percaya. Amin.
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus saat itu adalah Lazarus. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitahukan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sebelumnya, karena Yesus membangkitkan Lazarus dan oleh kepercayaan Maria kepada Yesus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu, Yesus, membuat banyak mukjizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka yang bernama Kayafas, seorang imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Maka mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Oh
Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke kota Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kedua kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Maka ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan kemudian menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah akan melawat engkau." Segala
masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Lalu mereka pun mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kita akan dengarkan pujian dari Ina Parari Kamis.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, marilah kita berdoa memohon keampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus untuk mengaku segala dosa dan kejahatan kami. Kami insaf dan menyadari betapa sering kami mengkhianati-Mu dan mengorbankan Engkau demi kepentingan kami. Kasihani dan ampunilah segala kesalahan kami, ya Tuhan. Kami sering mendahulukan pikiran dan kepintaran kami untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kami tanpa mempertimbangkan kebenaran-Mu. Kasihani dan ampunilah segala kesalahan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, hapuskanlah dan ampunilah dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hamba
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat Pasion. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah hari pertama peringatan akan penderitaan Yesus di malam pertama Pasion ini, sebagaimana yang sudah ada di acara kita ambil dari Yohanes 12 ayat yang ketiga. Tetapi saya akan bacakan ayat 2, 3, dan 4. Demikian firman Tuhan. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau malam ini kita bersama-sama beribadah untuk mengingat penderitaan Yesus melalui penderitaan disalib dan kematian untuk menebus kita. Tetapi ada baiknya kita ikuti dulu, ada orang-orang, ada tindakan-tindakan, ada peristiwa, ada perbuatan, ada kejadian sebelum itu. Seperti minggu kemarin sebelum Yesus disalibkan, dia dielu-elukan di Yerusalem dengan Minggu Palm. Tetapi sebelum itu renungan kita hari ini, dia berada di Betfage. Ada satu keluarga menyambut secara luar biasa. Dan di situ ada 3, kita lihat karakter kehidupan bagaimana memperlihatkan diri menghadapi Yesus. Di ayat 2 dan 3 sampai 5 kita lihat ada 3 tokoh di situ. Marta dan Maria kakak beradik menjadi tuan rumah, tetapi masing-masing punya karakter bagaimana menyambut Yesus. Marta, dia lakukan dengan sebagai tuan rumah, dia menyediakan segala macam makanan dan apa yang perlu untuk jamuan itu. Dia ingin memperlihatkan kasihnya dengan bagaimana dia melayani Yesus dengan sempurna. Dia ingin memperlihatkan bagaimana dia mengasihi Yesus dengan cara apa yang dia mampu menyediakan kebutuhan pada saat perjamuan itu. Dan ini contoh yang menarik, ada orang yang mengasihi Yesus dengan bekerja, melayani orang. Ini sangat bagus. Bagaimana kita malam ini kalau kita mau memperingati hari minggu-minggu sengsara atau hari-hari sengsara Yesus. Bagaimana kita memperlihatkan kasih kita kepada Yesus kalau dia harus mati untuk mengasihi kita. Apakah kita seperti Marta? Untuk melayani orang lain atau menyediakan segala kebutuhan baik di gereja, baik di masyarakat, baik dimanapun. Ini ciri-ciri yang baik. Yesus tidak mempersalahkan itu. Maka itu yang pertama harus kita coba lihat dulu. Kalau kita berkata kita mengasihi Yesus, khususnya karena dia lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita harus mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu artinya kasih Kristus itu tidak akan berhenti di kita,
tetapi itu harus tersalur bagi orang lain. Itu yang dilakukan oleh Marta. Tetapi renungan kita pada saat inilah Maria. Dia mengasihi Yesus dengan cara yang unik, dengan cara yang luar biasa, dengan menumpahkan segalanya. Kalau renungan kita ini berkata ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Harga minyak ini menurut Yudas Iskariot ayat yang kelima 300 dinar. 300 dinar. Di pada saat itu 1 dinar 51.350. Kalau kita hitung-hitung sekarang sekitar 15 juta. Parfum ini hama kenanan 3 juta dong. Tadi kami ngomong dengan Inang Sintua, ternyata parfum perempuan ada 15 juta sampai 100 juta. Sampai 4 miliar. Nah hebat kamu apa perempuannya kenang. Nah hebat tapi kamu. Di konsistori saya coba Google parfum, melihat minyak narwastu bagaimana membandingkan dengan minyak yang diberikan oleh Maria ini kepada Yesus. 300 dinar harganya. Dikonversi sekarang ke dinar itu sekitar 51.350 per rupiah per dinar. Itu berarti satu botolnya 15 juta. 3 juta mah parfum kenang noeng. Anggo hamia kamar ke botol hamio. Dak bola botol hamia kamon. Molo sa ngarong do yang parfummu 15 juta bahada benong mana bunyi huni. Unang-unang sangat membuat. Artinya itu sangat disayangi, sangat dicintai, milik paling berharga, milik yang paling disayangi, dan itu yang diberikan. Ini yang pertama. Oleh karena itu mengasihi Yesus tidak ada kalkulasi untung rugi. Bagaimana kita memperlihatkan mengasihi Yesus, jangan pernah ada kalkulasi untung rugi. Tetapi apa yang paling berharga, apa milik kita, itu harus menjadi dipersembahkan untuk menyambut, untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Ini menjadi pertanyaan pada zaman ini, pada saat ini. Karena yang selalu kita harapkan justru Yesus memberi, bukan kita yang memberi. Pas-pas makan aku kuna hula omanasonnya. Kadang-kadang kita berdua dua wisata. Kita tahu dua wisata. Bapa di sorga, kami mengingat saudara-saudara kami di rumah sakit, tolong jamah mereka. Kami ingat saudara-saudara kami yatim piatu di panti asuhan, engkau ke sana. Orang tua kami di kampung juga lihat di sana. Tuhan kita suruh berputar-putar kemana-mana. Doanya berputar-putar wisata kemana-mana. Nah, suya dusi Tuhan itu, Allah bah, neng tu samo sirau, adong tonam, nah suya itu. Kadang-kadang kita terlalu ke ini. Kalau di sini Maria memberi, tetapi pemberiannya luar biasa. Dia tidak pernah merasa telah berbuat. Ini yang kedua. Minyak yang paling berharga, parfum yang begitu mahal itu diberikan kepada Yesus dengan cara apa? Dia tumpahkan ke kaki. Padahal tradisi orang Yahudi begitu orang tamu agung yang datang ke rumah sebagai tanda perhormatan itu minyak harus ditumpahkan di kepala. Tetapi Maria tidak mampu melakukan itu karena dia menghormati luar biasa Yesus. Anggo sianargana ini nggak punya. Oh nomor marga Yesus ini paling berharga. Ubah itu kapal itu. Dia bisa. Ini minyak di seluruh Yerusalem, ini minyak paling berharga. Ini saya kasih sekarang, tetapi dia tidak mampu. Justru dia tumpahkan di kaki. Ditumpahkan ke kaki. Itu artinya dia melihat Yesus luar biasa agung. Dia tidak berarti apa-apa. Dia tidak belum siapa-siapa kalau berhadapan dengan Yesus. Dan dia berikan itu secara luar biasa.
Ini yang kedua, di malam Pasion ini kita coba, jangan pernah katakan apa yang kamu perbuat untuk Tuhan. John F. Kennedy, mantan presiden Amerika, pernah berkata, jangan pernah tanya apa yang diperbuat negara kepadamu, tapi tanya apa yang kau perbuat untuk negara. Sanarita sukuma, unang sukun na binani Tuhan itu hita, aliyah hamana tabai. Yang kedua, bagaimana kita memberi. Kalaupun Maria memberi yang paling berharga, dia tidak pernah menyombongkan atau membanggakan atau katakanlah pamer atau selfie dulu sama Yesus. Soalnya minyak paling berharga. Enggak. Justru ke kaki. Ke kaki. Arong sahitan weng, ngajumulu kamera mangalak si panganon siap pamangan. Di mana-mana mau makan itu, foto dulu. Baru makan. Apa saja, orang yang pesta kita yang sibuk selfie. Orang bikin acara kita yang cari angle yang menarik. Maria tidak. Dia sujud di kaki. Dia mentang-mentang tuan rumah lalu duduk bersama Yesus. Tolong dong, ini mau selfie bersama Yesus, mumpung masih di sini. Dia sujud di kaki. Ini ciri yang luar biasa orang Kristen, yang orang percaya. Bagaimana dia betul-betul dia sujud di kaki. Hari ini kita sujud mengucapkan atau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah kita berkata, kita telah berbuat. Berapa banyak pun yang kita buat, berapa apapun yang telah kita lakukan, jangan pernah itu banggakan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana Maria melakukannya. Mahkota, rambut paling berharga, justru itu yang dia menyukai. Jadi gudang batikimu mengatur rubuh tekenang. Kadang-kadang rebonding, kadang-kadang keriting, kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna pink, segala macam. Bagaimana kita merubah-rubah rambut ini. Maria justru dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Bukan kepala, bukan, tetapi yang paling bawah dari Yesus, yang paling berharga miliknya, dia buat paling bawah kepada Yesus. Dia buat yang paling bawah. Ini ciri-ciri orang percaya. Artinya selalu dia berpikir bagaimana melakukan yang terbaik. Dan tidak pernah merasa telah berbuat. Dan tidak pernah membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Ini ciri-cirinya. Pernah suatu waktu saya ditantang oleh jemaat. Begitu saya di tempat itu, dia langsung ketemu dengan saya. Amang padita, opukulu na mga pertunggulon. Oh ya. Minggu berikutnya dia bilang begitu. Amang padita, sahabat Tuhanmu, opukulu tiang pertunggul di gereja. 3 minggu kemudian dia sebut juga begitu. Langsung saya jawab, "Ai tak ko halbe, nalian yo pungmi." Loh kok bisa? Soya homar minggu soy jaga Betapa kita terlalu membanggakan masa lalu kita, tetapi kita tidak teruskan ke sekarang. Betapa yang telah kita lakukan di masa-masa lalu, tidak kita teruskan sampai sekarang. Kita bangga dengan nostalgia masa lalu, padahal Tuhan tidak memerlukan bagaimana kamu dari dulu, yang penting bagi Tuhan adalah sekarang dan ke depan. Jangan terjebak kita dengan romantisme masa lalu. Anggo ningot dona julu, anggo ningot anggo sepanggo anggo terus. Ini Maria contoh yang luar biasa. Dia memiliki harta yang paling berharga, minyak narwastu. Dari nilai tidak ada luar biasa hitung-hitungannya. Kemudian ketika dia memberi, dia tidak seperti biasa merasa bangga atau merasa lebih hebat, merasa lebih unggul, tetapi dia merasa tidak berarti di apa-apa di bawah, di berhadapan dengan Yesus. Yang ketiga, justru apa yang paling berharga bagi dia? Mahkotanya,
dia buat paling rendah di kaki Yesus. Atong Roma jo hita borginon. Tutoro ni silang nai. Ada dak pada tuson. Natabay don. Kalau teman-teman kita di Katolik bisa di sini berdoa. Teman-teman kita Katolik. Boleh saja kita berdoa, tapi kita bukan salib, tetapi bagaimana kita bisa begitu bersama-sama dengan Tuhan. Ini menjadi ajakan untuk malam ini. Dan yang ketiga kita lihat di sini contoh Yudas. Begitu Maria memberikan minyak, dia protes, dia komplain. Sayang nih miyahi. Ini menjadi persoalan. Dia menghalangi orang lain, dia menghalangi Maria berbuat baik kepada Tuhan. Betapa ini contoh yang tidak benar. Terlalu sering kita menghalangi orang-orang lain. Atau lemak ngabui nasob bendo tu si marpesta ko tilo mahita. Atau dia bikin seperti ngabui madarona saben abu rana sobe. Jangan pernah halangi orang lain untuk berbuat baik. Jangan pernah. Banyak hal. Judas Iskariot adalah contoh yang menghambat berkat Tuhan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan gara-gara kita kebaikan Tuhan tersalur bagi siapa saja. Justru melalui kita kebaikan Tuhan itu harus dinikmati orang-orang lain. Dan itu akan menjadi pujian bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami malam ini, di mana kami datang ke hadirat-Mu menyembah dalam malam pertama peringatan akan penderitaan dan kematian-Mu. Betapa Engkau harus menderita dan mati untuk menebus kami dari dosa dan dari segala kejahatan. Dan malam ini kami diingatkan akan perbuatan Maria yang luar biasa. Yang begitu mengasihi Engkau. Apapun miliknya, hartanya, mahkotanya, kepunyaannya dipersembahkan untuk mewujudkan kasih-Nya kepadamu. Ajar kami Bapa, agar kami mampu melakukan seperti itu. Apapun yang ada ada milik kami, yang Engkau berikan untuk kami tunduk di bawah kaki salib-Mu, merendahkan diri dan mohon keampunan. Dan melalui Roh-Mu Engkau menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang, bagi gereja-Mu, bagi bangsa, dan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu ini senantiasa agar menjadi saksi pemberitaan keselamatan yang dari Engkau kepada semua orang. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 84 ayat yang pertama dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat Pasion.